Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan channel Siti Julfa. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Disimak baik-baik ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Di video kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh pertama, 0,2. Kita perhatikan angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma, maka pecahan biasanya nanti penyebutnya adalah 10 atau per 10. Kita tulis pembilangnya yaitu 2. Nah, 2 per 10 ini masih dapat disederhanakan atau diperkecil. Untuk memperkecil, kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, sekarang pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, 1 per 5 ini sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi atau diperkecil lagi. Maka 0,2 pecahan biasanya adalah 1 per 5. Contoh kedua, 0,75. Kita perhatikan angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma, maka nanti penyebutnya adalah 100 atau per 100. Tulis pembilangnya yaitu 75. Nah, 75 per 100 ini masih kita bisa sederhanakan. Menyederhanakan pecahan bisa kita gunakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan mencari EPB dari pembilang dan penyebut. Kita cari EPB dari 75 dan 100. Kita akan bagi 75 dan 100 ini dengan bilangan prima dari yang terkecil. Kita bagi 75 kita bagi dengan angka 2. 75 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis ulang 75. 100 dibagi 2 50. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2. 75 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang 50 dibagi 2 adalah 25. Kita bagi lagi dengan angka 5. 75 dibagi 5. 15. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, kita perhatikan di sini 75 bisa dibagi 5. 25 juga bisa dibagi 5. Maka 5 ini kita lingkari. Karena kedua-duanya 75 dan 25 bisa dibagi 5. Kita lingkari. Kita bagi lagi dengan angka 5. 15 dibagi 5. 3. 5 dibagi 5. 1. Nah, ini juga 15 dan 5 bisa dibagi 5. Maka 5 ini kita lingkari. Kemudian kita bagi lagi 3 dan 1 kita bagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 1. Kemudian 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis ulang 1. Nah, selesai. Sampai di bawahnya adalah angka 1 semua. Nah, kita hitung EPB dari 75 dan 100. Kita kalikan angka yang diberi lingkaran, yaitu 5 kali 5.
hasilnya adalah 25. Nah, kita kembali lagi ke sini. 75 per 100 kita bagi dengan EPB. EPB-nya tadi adalah 25. Kita bagi 25. Pembilang kita bagi dengan 25, penyebut kita bagi dengan 25. Nah, 75 dibagi 25 hasilnya adalah 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,75 pecahan biasanya adalah 3/4. Cara yang kedua, 0,75. Penyebutnya adalah 100. Pembilangnya 75, maka 75 per 100. Kita bagi bertahap dengan angka yang sama. Kita bagi dengan 5. Sama-sama kita bagi dengan 5, pembilang dan penyebutnya. 75 dibagi 5, 15. Kemudian 100 dibagi 5, 20. Nah, ini 15 per 20 masih dapat kita sederhanakan. Kita bagi lagi dengan 5. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Nah, 3/4 ini sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi atau diperkecil. Cara pertama dengan cara kedua hasilnya sama, yaitu 3/4. Kalian bisa menggunakan cara pertama atau kedua. Kalau kalian tidak bisa menggunakan dengan EPB, kalian bisa gunakan cara kedua. Contoh ketiga, 0,125. Kita perhatikan angka di belakang koma. Ada 3 angka di belakang koma. Maka nanti penyebutnya adalah 1000 atau per 1000. Kita tulis pembilangnya 125. Nah, 125 per 1000 dapat disederhanakan. Kita gunakan cara pertama, yaitu mencari EPB dari pembilang dan penyebut. Kita cari EPB dari 125 dan 1000. Kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. Kita bagi dengan 2. 125 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis ulang 125. 1000 dibagi 2. Hasilnya adalah 500. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima lagi, yaitu 2. 125 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis ulang 125. 500 dibagi 2. Hasilnya adalah 250. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 5. 125 dibagi 5, hasilnya adalah 25. 250 kita bagi 5, hasilnya adalah 50. Nah, kita perhatikan di sini 125 dan 250 sama-sama bisa dibagi 5. Maka 5 ini kita lingkari. Kemudian bagi lagi dengan angka 5. 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. 50 dibagi 5, hasilnya adalah 10. Nah, ini juga kita lihat 25 dan 50 sama-sama bisa dibagi 5. Maka 5 ini kita lingkari. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Nah, ini juga 5 dan 10 sama-sama bisa dibagi 5, maka kita lingkari 5-nya. Kita bagi lagi. Bagi dengan angka 2. 1 dibagi 2 tidak bisa.
kita tulis ulang 1. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, ini kita perhatikan tadi, karena ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan 2, maka 2 ini tidak perlu kita lingkari. Nah, selesai. Kita cari EPB dari 125 dan 1000. Kita perhatikan angka yang dilingkari 5, 5, 5. Maka EPB-nya adalah 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Nah, kembali lagi ke soal. 125 per 1000 Kita bagi dengan EPB yang telah kita cari tadi, yaitu 125. 125 kita bagi 125, hasilnya adalah 1. 1000 dibagi 125, hasilnya adalah 8. Nah, 1/8 ini sudah pecahan yang terkecil atau pecahan yang paling sederhana. Tidak bisa disederhanakan lagi. Cara yang kedua, 0,125 kita jadikan pecahan biasa, yaitu 125 per 1000. Nah, 125 per 1000 ini kita bagi dengan angka yang sama. Pelan-pelan sampai mendapatkan hasil yang paling sederhana. Kita bagi dengan angka 5. 125 dibagi 5, 25. 1000 dibagi 5, 200. Nah, 25 per 200 ini masih dapat kita sederhanakan. Maka kita bagi lagi dengan angka yang sama, yaitu 5. 25 dibagi 5, 5. 200 dibagi 5, 40. Kita perhatikan lagi, 5 per 40 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi lagi dengan angka yang sama, kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, hasilnya adalah 1. 40 dibagi 5, hasilnya adalah 8. Nah, 1/8 ini sudah bentuk yang paling sederhana. Tidak dapat disederhanakan lagi. Nah, sekarang kita perhatikan cara pertama dan cara kedua hasilnya sama, yaitu 1/8. Bedanya kalau kita menggunakan cara pertama, yaitu dengan menggunakan EPB, kita langsung mendapatkan hasil pecahan biasa yang paling sederhana. Tetapi kalau dengan cara yang kedua, kita menghitungnya pelan-pelan secara bertahap sampai menemukan hasil yang paling sederhana. Nah, kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua yang kalian anggap mudah. Kalau tidak bisa menggunakan cara pertama mencari dengan EPB, kalian bisa menggunakan dengan cara yang kedua. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.